Congratulations to the Indonesian team. They deserve to win this game this evening. They start the game with a good intensity. We start the game like a friendly game. Saya pikir segala bentuk pilihan dari Kluivert ini tidak ada salahnya. Infonya A1 nih, dalam arti ya saya banyak juga berinteraksi dengan kawan lainnya juga yang kebetulan menjemput saya yang memang udah lama di sini sekali. Jadi saya tahu banyak informasi yang mungkin menarik yang sebenarnya simple tapi kita nggak pernah. Ketika Arab Saudi pun fans-fansnya meragukan secara teknis akan keberlangsungan dari Arab Saudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali. Seperti biasa kami akan menyajikan kompilasi kumpulan apa kata pendapat daripada pengamat timnas sepak bola Indonesia, khususnya jelang round 4 di Arab Saudi. Ketika timnas Indonesia akan bermain, salah satu sorotan selanjutnya siapa wasit yang akan memimpin pertandingan tersebut juga. Saat timnas Indonesia tampil di round keempat babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia, wasit sangat amat deras menjadi bahan perbincangan. Sampai saat kita membuat video ini, Pak Sumarji selaku manajer timnas Indonesia memberitahukan sempat PSSI mengajukan protes secara resmi kepada AFC soal penunjukan wasit di pertandingan yang akan dijalani timnas. Dan ya, belum ada jawaban ataupun perubahan dilakukan oleh AFC sendiri. Jadi masih dalam konteks pertandingan timnas Indonesia melawan Arab Saudi akan dipimpin oleh wasit yang bernama Ahmed Al-Ali dari Kuwait. Pun juga Indonesia melawan Irak akan dipimpin wasit dari Cina yang bernama Manning. Aku mencoba mengulak-ngulik bagaimana respon dari pecinta sepak bola Arab Saudi mengenai penunjukan wasit saat menghadapi timnas Indonesia. Ternyata mereka juga bergerutu mempertanyakan kenapa AFC di laga sepenting ini menunjuk wasit buruk. Nah, karena di tataran kita banyak muncul spekulasi bahwasanya wasit yang ditunjuk ini akan menguntungkan Arab Saudi. Kita kan belum pernah berada di tahap seperti sekarang ya. Sekarang ini kan kita tinggal 180 menit, artinya 2 match, kemungkinan kita akan bisa lolos ke Piala Dunia, tergantung nanti hasilnya seperti apa. Artinya kalau di tahap yang sekrusial ini, ekspektasi kita tinggi, saya pikir wajar. Tapi jangan berlebihan. Kenapa kita ekspektasi tinggi? Karena kita melihat juga materi pemain dari timnas Indonesia. Sekarang kita punya pemain yang bermain di Bundesliga, kita punya pemain yang bermain di Ligue 1, kita punya 2 pemain yang bermain di Serie A. Kita punya banyak pemain yang bermain di Eredivisie. Jadi wajar kalau ada ekspektasi dari supporter agar timnas bisa lolos ke Piala Dunia. Tapi ekspektasi ini jangan nanti setinggi antariksa, ya kan? Tetap kita jaga ekspektasi ini sambil kita lihat performa dari timnas seperti apa. Karena biasanya kalau ekspektasi kita sangat tinggi, nanti tahu-tahu kalah, bawaannya tuh emosi biasa. Nah, itu yang harus kita jaga. Jadi supporter kita juga harus jaga ya, kalau memang nanti kalah kita harus lihat kalahnya kenapa, ya kan? Kalau kita memang mau kritik wajar, ya kan? Tapi janganlah nanti kita ada hate comment atau kita negatif komen, kan kasihan juga pelatih dan pemain nanti kalau kena. Kalaupun kalah show must go on, masih piala ajang-ajang yang kita targetkan gitu ya. Kita fokus ke sana. Iya, itu betul. Artinya setelah ini kan ada nanti Piala Asia. Ya berarti ini merupakan sebuah momen yang emas bagi kita. Jika timnas kita bisa lolos, ini kan bisa terjadi sejarah. Memang banyak juga yang mengatakan kan masih ada 2030, tapi 2030 itu kan masih lama. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Mungkin 2030 MU yang juara. Iya kan, mungkin juga. Ya kan, kita kan masih tunggu. Dan perlu diingat juga ya Cikal dan Bung Miner, ini kan kita di kualifikasi round 4 ini berhadapan dengan negara-negara timur seperti itu ya. Dan itu tidak mudah ya Bung ya? Iya betul, karena kita tidak punya track record yang baik lawan negara-negara Timur Tengah. Tapi di round 3 lalu kan kita bisa mendapatkan poin lawan Arab Saudi, lawan Bahrain, tidak terkalahkan loh timnas kita. Main di Arab Saudi draw, main di kandang sendiri menang, main di Bahrain hampir kita menang, tapi draw. Tapi ada insiden. Nah, ada itu satu kontroversial. Nah, injury time yang sampai 9 menit atau 9,5 menit, ya apapun itu alasannya kelamaan lah. Itu injury time meskipun ada juga lah
kesalahan dari para pemain kita yang tidak menjaga pemain Bahrain and so on. Tapi injury time ini kan kelamaan. And then di kandang kita sendiri kita bisa menang 1-0. Artinya kita punya track record yang bagus. Modal positif ya. Kita punya modal positif. Tapi yang menjadi persoalan adalah ini mainnya kan di wilayah mereka, di Timur Tengah. Dan salah satu peserta dari round 4 ini adalah tuan rumah. Nah ini yang bisa menjadi problem bagi timnas kita. Secara non teknis. Mental sangat diuji di sini ya. Artinya seharusnya para pemain kita itu tidak perlu khawatir dengan faktor non teknis yang sekarang sebetulnya timnas kita di bawah Arab Saudi, bahkan menurut saya di bawah Irak juga. Karena Irak sekarang bermain di Timur Tengah, tentulah fans mereka bisa lebih banyak daripada kita, walaupun kita selalu mengatakan wah fans kita akan banyak, tapi ya kita lihat nanti. Artinya main lepas tanpa beban itu yang lebih penting. Nah, itu yang paling penting. Mental kuat, main tanpa beban, tapi mainnya disiplin. Jangan main lepas itu main all out attack. Wah, bahaya juga kan bagi kita. Jangan serampangan juga gitu ya. Capean di tengah-tengah ya, Bung. Iya betul. Berantakan. Iya betul. Artinya kan timnas kita setiap kali itu bermain menyerang selalu kena tuh dari counter attack lawan China. Terus lawan Australia, lawan Jepang kita main lepas. Pasti kita akan kena transisi dan kemungkinan akan kemasukan banyak. Aku mencoba mengulik-ngulik bagaimana respon dari pecinta sepak bola Arab Saudi mengenai penunjukan wasit saat menghadapi timnas Indonesia. Ternyata mereka juga bergerutu mempertanyakan kenapa AFC di laga sepenting ini menunjuk wasit buruk. Nah, karena di tataran kita banyak muncul spekulasi bahwasanya wasit yang ditunjuk ini akan menguntungkan Arab Saudi. Hal tersebut langsung dicuit oleh Hasan Al-Nakur. Dari bioprofilnya, ia merupakan seorang entrepreneur, pemilik saham, investor Chelsea, serta pendiri Nagor Sport. Beberapa cuitan yang ia berikan sebelumnya sempat juga di-repost oleh akun-akun yang ada di Indonesia. Jadi dia melontarkan sebuah statement, mustahil, bagaimana mungkin kalian menempatkan dua wasit terburuk di Asia untuk memimpin pertandingan terpenting tim nasional Arab Saudi. Saat Arab Saudi melawan Indonesia, dipimpin Ahmed Al-Ali dari Kuwait tadi. Dan di pertandingan Arab Saudi melawan Irak, dipimpin wasit Adam dari Jordania. Wasit Adam itu pernah juga beberapa kali memimpin pertandingan di Liga Indonesia. Nah, ketika cuitan itu disebarkan, aku baca beberapa tanggapan dari fans sepak bola Arab Saudi. Ya, mereka pun sepakat mempertanyakan kenapa AFC, komite wasit, memutuskan di pertandingan sekrusial tersebut diberi kepercayaan terhadap wasit tersebut. Artinya, jika kita iriskan dengan beberapa spekulasi muncul di kita kawan-kawan, ya agak kontraproduktif. Nah, misal seperti wasit Ahmed Al-Ali. Kenapa dikatakan publik Arab Saudi termasuk wasit buruk? Karena ketika Arab Saudi bermain beberapa kali dirugikan. Pun ini yang paling krusial kawan-kawan, saat klub-klub dari Liga Arab Saudi main di Liga Champions Asia, wasit Ahmed Al-Ali bukan hanya sekali merugikan klub Arab Saudi, tetapi berkali-kali. Artinya wasit ini sudah masuk ke mindset yang dimiliki oleh publik dari Arab Saudi. Yang tidak kalah menarik tentu kita ingin mengetahui bagaimana animo fans sepak bola Arab Saudi dan bagaimana situasi di Arab Saudi sendiri menjelang round keempat ini. Kalau ini mungkin terjadi di Indonesia atau di Jakarta, ini bakalan sesuai dengan ekspektasi kita. Akan ada orang di mana-mana pakai baju jersey timnas mungkin, kemudian orang pada nggak sabar udah segala macam. Tapi di sini apparently tidak seperti itu, Bung. Bahkan kemarin pun saat saya mengurus, tadi malam tepatnya ya, mengurus paspor saya yang ketinggalan, itu saya ke polisi bandara lah istilahnya, dekat dari bandara King Abdul Aziz, itu mereka bahkan nggak tahu itu Saudi mau main. Masa? Literally mereka nggak tahu. Iya, nah itu maksudnya saya gambarkan, karena bayangan kita kan kalau kita di posisi mereka, wah kita euforinya luar biasa, semua ngomongin itu, sekarang aja kita semua ngomongin itu. Nah tidak demikian di sini. Jadi jangankan umbul-umbul, mereka pun ada yang saya ketemu itu polisi itu mereka tidak tahu bahwa mereka akan main, dan ternyata dari keterangan atau testimoni kawan saya itu
di sini tuh orang nggak tahu kenapa katanya justru lebih fanatik untuk dukung klubnya masing-masing. Ya seperti Al Nassr di Riyadh, Al Ittihad, Al Ahli di Jeddah dan lain-lain gitu. Jadi sebuah kontradiktif yang mungkin kita nggak terlalu ngeh ya ketika kita berpikir, wah di kita ini fanatisme luar biasa. Iya memang, tapi di Saudi ternyata nggak seperti itu, Bung. Dan berkaca ke apa yang terjadi September tahun lalu, memang saya lihat, saya kan kebetulan di sana juga. Itu kalau ngadu keras-kerasan suara, saya waktu itu ingat kita lebih keras, Bung. Dan Saudi itu tidak terlalu penuh. Padahal mereka di bangku Saudi itu bahkan dikasih bonus baju loh warna hijau. Tapi tidak, seingat saya tidak penuh dan kita lebih militansi. Gitu. Jadi padahal waktu itu mereka ya baru kalahin Argentina kan belum lama lah, baru 1,5 tahunan gitu. Betul. Jadi ya inilah bedanya. Jadi mudah-mudahan kalau kita kan fans kan untuk mendukung Bung, untuk menyemangati. Nah mudah-mudahan situasi ini bisa kita manfaatkan menjadi pemain ke-12 saat 2 hari nanti kita akan menghadapi mereka. Gitu. Iya. Iya. Itulah ciri khas dan karakter dari bangsa-bangsa Arab yang mana mereka lebih membanggakan daripada kafilah-kafilah atau suku-suku mereka dibandingkan nilai-nilai nasionalisme. Nah, di sini juga kita perlu membedah komite wasit yang dimiliki oleh AFC. Ternyata ketuanya berasal dari member Qatar Football Association. Dan ya, seterusnya. Posisi Arab Saudi hanya sebagai anggota member. Nah, bagaimana pentingnya, krusialnya posisi dari komite wasit ini. Oke, terus bagaimana dengan fans timnas Indonesia yang datang dari berbagai negara lainnya, Bang? Apakah animonya besar? Karena kan sebelumnya kan yang diperdebatkan juga di sosial media adalah tentang alokasi tiket atau jatah tiket ya bagi supporter dari timnas Indonesia yang sekitar 8%, atau jika memang dihitung jumlah tiketnya itu tidak lebih dari 5.000. Nah, apakah animo fans dari timnas Indonesia ini besar yang datang dari negara-negara lain? Mungkin kalau saya boleh sedikit koreksi, sekitar 4% ya, 4-5%, jadi sekitar 4.000-5.000 ya. Oke. Kan kapasitas King Abdullah itu sekitar 50 ribuan, jadi kalau atau 8% ya, mungkin saya yang salah 8%, ya. 8%. 8% ya, oke. Tapi Berarti saya yang salah. jumlah tiketnya sekitar 4.800 atau 5.200, sekitar segitu. Iya. Ya, dan yang menarik juga ini, setahu saya tiketnya itu tidak didistribusikan melalui aplikasinya Wibook, tapi melalui PSSI lalu disalurkan ke beberapa basis supporter lah. Yang pasti itu Garuda, kalau saya nggak salah juga ada La Grande. Nah, kalau animo ini saya nggak tahu ya, karena sebenarnya besar lah. Ada beberapa teman saya juga yang datang dan mereka ada sebagian besar yang bahkan dari Belanda, dari Eropa, dari Indonesia, dan banyak juga dari sekitar Timur Tengah. Dan geografinya Saudi ini kan berbeda misalnya kalau kita bandingkan dengan Qatar. Qatar itu kecil sekali. Jadi mobilisasinya itu juga tidak mudah. Ada yang dari Riyadh itu naik mobil kalau nggak salah saya 3 jam atau 4 jam saya lupa. Dari Damam itu lebih jauh lagi gitu. Jadi tidak mudah, cuman mereka ya saya dengar ada beberapa yang datang ke sini, dan satu hal yang mesti diingat juga Bung Minder, bahwa dia ke Arab Saudi ini kan diperlukan visa, dan visa itu juga tidak mudah gitu. Dan ya sekali lagi beda dengan Qatar. Kalau Qatar itu kita bisa langsung terbang, nggak ada masalah. Jadi ini mungkin salah satu tantangan yang dihadapi oleh katakanlah para fans tim nasional kita gitu. Dan biayanya tidak murah, Bung. Ngurus visa itu 4-5 juta itu. 4-5 juta, dan sebagian besar pun ada yang datang ke sini sembari umroh gitu ya. Jadi cukup antusiasmenya besar, cuman mungkin kendala teknis ini yang bisa jadi akan mengurangi sedikit lah jumlah yang datang ke Arab Saudi. Dan juga saya tambahkan sedikit, sebagian besar dari mereka juga ketika tiket itu sudah mulai dibuka, itu kan yang dibuka untuk fans Saudi duluan nih, Bung. Jadi banyak dari mereka itu yang takutnya nggak kebagian, mereka beli seat dari Arab Saudi gitu untuk jaga-jaga gitu. Untuk jaga-jaga kalau misalnya nggak dapat, karena kan tadi yang Bung bilang jatahnya hanya 8% ya, anggaplah sekitar 5.000 tiket, sementara animonya kita tahu besar, betul. Jadi mereka beli tiket area Saudi untuk jaga-jaga. Meskipun sebenarnya boleh-boleh aja, cuman takutnya dilarang. Bisa aja kan, di sini kan strict. Dan kedua, kalaupun bisa masuk,
kita tuh tidak disarankan atau sangat tidak disarankan untuk memakai jersey Indonesia, takutnya menimbulkan gesekan-gesekan seperti itu. Nah, terakhir saya tambahkan, Bung, soal lawan Irak. Nah, soal Irak ini saya baca juga di beberapa WhatsApp grup dan juga informasi, ini belum sold out nih, belum sebanyak yang kita perkirakan. Nah, ini kita tunggu nih, apakah memang apa namanya? Karena kan Irak ini deket, Bung, negaranya. Mereka tuh banyak, setahu saya banyak sekali. Waktu pengalaman saya di Piala Asia juga fans Irak ini luar biasa banyak. Jadi Iya, karena kan nanti Irak sangat menentukan kan. iya, Lawan iya, Arab kita hasilnya betul. apapun, mau kalah, mau menang, mau seri. Yes. Kalau lawan Irak kita menang, kans kita untuk lolos itu sangat besar. Jadi Irak ini sangat penting sebenarnya. Orang tanpa sadar bahwa kita di situ harus benar-benar, kalau di Arab kita 110%, fansnya dukung timnas, teriak. Kalau lawan Irak harus 1000%, seperti itu. Iya, iya. Faktor utama bisa menghalau transisi counter attack itu kan Iya. juga satu kiper. Ini Oke. diragukan nih dua, Martin Paes dan juga Oke. Abel Odero katanya Iya. cedera. Walaupun Iya, info terakhir katanya walaupun udah mulai tetap ini ya, berangkat ya. Iya. udah tetap berangkat dan udah mulai pulih. Seberapa penting faktor dua kiper ini? Kalau yang kita lihat timnas kita itu di round 3 bisa bermain sebaik ini, kemudian juga ada mencatat clean sheet dan juga ada beberapa pertandingan hanya kemasukan sedikit gol. Ya, itu juga faktor kiper. Mulai dari Oke. Martin Paes yang main lawan Arab Saudi kan. Walaupun dia melakukan kesalahan tuh, kemudian penalti tapi dia bisa save. Bisa save. Penalti itu. Jadi faktor kiper ini sangat penting. Kalau kita tidak punya kiper yang bermain di luar negeri seperti Paes atau juga Emil Odero, ini bisa menjadi handicap bagi timnas kita. Oke. Karena di round 2 itu problem itu ada di kiper. Tapi dengan masuknya Martin Paes, kemudian masuknya Emil, apalagi Emil yang sekarang formnya lagi bagus-bagusnya di Cremonese, ini kan menambah kekuatan dari timnas kita. Seandainya mereka gak main, jauh lebih berat bagi timnas kita untuk melawan Arab dan juga melawan Irak. Karena bola-bola lambung itu loh dari Iya. mereka. Berkaca di babak sebelumnya ya, di putaran ketiga ini kita Oke. lumayan kejebolan lagi apa? Kebo- Kebobolan. Iya, oke, oke. 16. Kebobolan 16 gol kurang Oke, lebih ya. iya, iya. Catatan Bung Binder itu karena memang antisipasi counter attack kita yang masih sangat amburadul ketika Iya, iya. transisi, Iya. atau memang ada beberapa taktik yang harus diperhatikan oleh Kluivert nanti ya kalau kita bicara di pertandingan nanti. Iya, lawan Jepang ketika pelatihnya STI juga kita kalah telak kan dengan skor 0-4 pada Oke. saat bermain di kandang kita sendiri. Tapi di pertandingan tersebut masih bisa memberikan perlawanan. Bahkan kita yang lebih awal menciptakan peluang. Tapi transisi Jepang memang jauh lebih baik. Artinya Ya. mereka bisa memanfaatkan ruang antar lini, mereka bisa memanfaatkan ruang-ruang kecil di defense kita. Berarti pada saat timnas kita itu bermain nyerang, ini sebuah resiko yang sangat besar. Oke. Kemudian dengan Kluivert di Australia, pertandingan pertama, banyak yang berharap di pertandingan pertama dia bisa merubah permainan timnas. Main lebih attacking. Dan dia coba lakukan itu. Memang kita main bagus, bahkan dapat penalti. Oke. Tapi setelah itu kena terus counter attack dari Australia, kalah telak lagi 5-1. Lawan Jepang, bermain lepas, nothing to lose karena sudah lolos. Kemudian rotasi di line up. Bukan cuma kita kalah 6-0, tapi satu shot on target pun nggak ada. Artinya kalau timnas kita mau main menyerang, itu sebetulnya nggak masalah, boleh saja. Itu kan pilihan ya. Oke. Dari pelatih dia yang lebih tahu. Tapi tengah ke belakang itu harus rapat. Oke. Nggak Jangan boleh tanpa main ya berarti. Nah, nggak boleh ada ruang antar lini itu. Jadi jangan di antara lini tengah ke lini belakang itu ada ruang. Karena itu yang akan dieksploitasi oleh para pemain Arab Saudi dan Irak. Karena Arab Saudi dan Irak pemain-pemainnya skill individunya bagus. Bagus ya. Oke. Pasti mereka akan coba Cari akan celah coba di situ ya, Bung. akan cari celah di tengah itu. Jadi memang masalah timnas kita itu dari counter attack. Tapi pada saat timnas kita counter attack lebih efektif Oke. untuk mencetak gol lawan Bahrain. Seperti itu, lawan China main counter attack seperti itu juga. Pada saat menang lawan Arab Saudi di sini dengan skor 2-0. Nah, ini juga counter attack. Bahkan 2 gol itu dari proses counter. Oke. Jadi memang untuk sementara ini memang style of play defense and counter itu lebih ideal. Nah, sekarang untuk round 4 kan pertanyaan besarnya Kluivert mau main seperti apa? Nah, ini yang Oke. sekarang saya juga lagi tunggu. Oke. Ya, formasi 4 back yang dipakai oleh Patrick Kluivert dan kawan-kawan saat friendly match kemarin kan menjadi absurd ya. Artinya seolah-olah kita pakai 4 back nggak kebobolan, tapi kan lawannya satu China Taipei, yang kedua nggak mau main bola kan. Jadi kita pakai 4 back, kalau kita ngeliat data statistik nggak kebobolan, itu tidak teruji di atas lapangan gitu. Sementara ketika nanti kita akan menghadapi Saudi 2 hari dari sekarang atau hari tanggal 8 malam lah waktu sini, kan kalau kita sepakat kemungkinan besar Arab Saudi akan menekan kita, akan menguji benteng pertahanan kita. Nah, apakah kalau pakai 4 back ya ini kemudian kita tidak gamang. Dan kedua, kalau kita lihat kan para pemain ini pun baru bergabung bertahap gitu. Jadi waktu mereka untuk mematangkan lagi 4 back itu juga nggak banyak menurut saya. Jadi kalau menurut saya sebaiknya pakai 3 back lagi. Toh juga para pemain tersebut whoever lah, mau Jai, mau Hapner, mau Rido, mau Kevin Dix,
itu sudah terbiasa pakai 3 back. Jadi menurut saya sebaiknya pakai 3 back. Tapi again, ya itu kan keputusan dari pelatih ya. Jadi kita tunggu aja. Berarti gitu. peran gelandang sih sangat sentral sekali gitu ya. Lebih baik mana? Kita menggunakan double pivot atau single pivot? Terus skemanya apakah lebih baik langsung nyerang aja, meladeni gaya permainan Irak atau Arab Saudi, atau kita lebih berhati-hati mencari kesempatan untuk bisa tembus ke area kotak penalti dari Arab Saudi atau Irak? Oke, pertanyaan pertama Anda, double pivot atau single pivot? Kalau menurut saya double lebih baik. Double lebih baik. Karena kita punya banyak pemain yang bisa bermain di posisi itu. Ada Maklok, ada Joey, ada Nathan, ada Tom. Peluang timnas Indonesia untuk menciptakan sejarah adalah nanti di 2 kali 90 menit di Arab Saudi. Kalau main. Saya pikir 3-4-1-2 bisa ya. Artinya satu, kalau Ricky Kambuaya ini salah satu nama yang di perdiskusian sepak bola nih, di WhatsApp grup, di mana-mana kita juga rata-rata nih sering disebut ya, karena memang performanya cukup bagus lah, sangat bagus kalau menurut saya. Jadi dan peran dia ini kan sebenarnya sebagai deliverer kan sangat bagus. Umpan-umpannya juga kita tahu lah seperti apa. Dan biarlah tugas double pivot menjaga keseimbangan transisi menyerang dan bertahan itu dipegang oleh Joe Pelupesi dan Tom Hai. Apalagi Tom Hai kemarin kan sudah dalam tanda kutip diistirahatkan oleh Bojan Hodak dengan kebaikan dia ya, menurut saya ya, kalau saya boleh berasumsi. Joe juga kita tahu lah kualitasnya seperti apa, jadi biarkan mereka sebagai double pivot, tapi Ricky Kambuaya tetap main, jadi 3-4-1-2 atau 3-4-3 tapi satunya apa ya, turun ke bawah seperti itu, karena peran Ricky sebagai penyambung antara garis midfielder dengan garis depan itu sudah terbukti cukup merepotkan lawan lah gitu ya, walaupun memang dalam 2 laga menghadapi China Taipei dan juga Libanon itu memang ya karena lawannya susah lah ya, lawannya tidak sesuai dengan ekspektasi kita gitu. Jadi saya pikir ya itu tadi Tom Hai, Joe Pelupesi, double pivot. Kalau mau sedikit agak kita tambahkan, kita lengkapi ya, kirinya antara Verdong atau Dean James, atau bisa juga Verdong, kanannya Kevin Dix. Nah, kiri depan itu bisa macam-macam tuh, bisa Ragnar kemarin juga udah main lagi tuh dia 45 menit, kemudian terakhir itu main sekitar mungkin 25 menit, saya lupa. Atau bisa juga Dean James, karena Dean James saya sepakat juga tuh Bung. Jadi lagi bagus-bagusnya, 2 hari lalu juga 2 pertandingan sebelumnya ngasih 2 assist. Sayang juga kalau nggak dimainin gitu. Gitu. Atau bisa juga gini Bung, mungkin juga Dean James jadi kartu as. Ya dia disimpan dulu, ya nanti ketika mungkin mereka babak kedua lawan udah agak lelah, dimasukkan bisa juga. Cuman kalau saya sih ngobrol-ngobrol sama teman sih, 8-9 pemain tuh kayaknya hampir pasti main ya. Jadi Jahit Ses, Verdong, Kevin Dix, terus Joe, Tom, Ricky Kambuaya, kemudian Dean James, Ragnar, itu kayak 7-8 pemain yang hampir pasti main, tinggal bagaimana mereka men-shuffle susunannya melengkapi 11 pemain tersebut. Oke, tapi 2 double pivot ini harus dekat dengan defense kita. Karena jangan sampai kecolongan dari counter attack. Tapi 3 yang di depan ini harus pergerakannya mobile. Pergerakannya itu kalau bisa harus nusuk ke dalam. Karena kita kan perlu gol nih. Perlu gol. Iya kan? Oke lah, kita belum tahu nanti targetnya apa lawan Arab Saudi. Tapi saya berharap targetnya untuk menang juga kalau mau lolos. Kalau seandainya kita bisa menang lawan Arab Saudi meskipun berat, ya gak ada yang mengatakan gampang menang lawan Arab Saudi, tapi sepak bola itu kan bukan matematika. Bisa saja kita menang kalau persiapan kita bagus, analisa kita terhadap kekuatan kekurangan mereka bagus, bisa saja kita menang. Kalau kita bisa menang lawan Arab Saudi, nah artinya satu kaki kita sudah di World Cup. Wah, itu wow. Kalau bisa menang, kalau bisa menang masih ada kalaunya. Karena lawan Irak ya ambil draw saja, maka kita bisa lolos. Tapi kalau lawan Arab Saudi kita kalah, yang saya khawatirkan dampak ke psikologi para pemain untuk second match lawan Irak dengan waktu recovery yang singkat. Karena Irak juga akan main first match mereka lawan kita, sebelumnya Irak gak main. So Irak dalam kondisi yang lebih fresh lawan kita, betul dong? Iya. Betul. Jadi kalau kita bandingkan dari round 2, round 3, round 4 itu kan penambahannya banyak ya. Kalau kita bandingkan dari round 2 itu mungkin udah berubah 70-80% mungkin skuad yang ada. Meskipun critical thinking-nya adalah apakah setiap penambahan pemain ini langsung berujung pada kekompakan. Ini kan yang menjadi tanda tanya. Berkali-kali saya mengatakan Bung, kalau di klub itu begitu sampai seminggu lagi main pun tiap hari bisa main terus bareng. Kalau klub kan enggak. Kayak Miliano kemarin datang ke Surabaya, main, paling ketemu 3, 4, 5, 6 hari. Habis itu mereka balik lagi dia. Nggak bisa ketemu lagi. Nanti baru
Milano pun baru sampai nanti mungkin hari ini, baru ketemu 1-2 hari main lagi. Jadi ini mungkin tantangannya. Tapi long the way kan dari round 2, round 3, round 4 ini kan ada gradually datang pemain yang sebenarnya udah cukup waktu lah untuk apa namanya kompak satu sama lain ya. Artinya kalau melihat peluang kita dengan skuad yang ada, ini kan cukup mewah lah gitu ya, dan sudah cukup banyak waktu lah untuk mereka kompak satu sama lain. Iya, kalau ditanya harapannya udah pastilah hanya orang yang nggak waras yang nggak berharap kita lolos otomatis kan. Tapi kan kita mesti realistis melihat peluang kita. Kalau ditanya saya, Bung, saya akan sangat puas kalau kita peringkat 2. Bukan mau ya, tapi ekspektasi saya bikin kira-kira di mana ya yang wajar nih, yang memungkinkan. Syukur-syukur saya salah. Dalam arti kita lolos otomatis kan begitu. Tapi kalaupun rank 2, saya cukup puas. Nah, pertanyaannya kan kalau nggak lolos. Menurut saya nih objektifnya, Bung, nggak lolosnya seperti apa? Kalau nggak lolos ya kita mainnya fight, mainnya banyak peluang, kita nyerang 3 kali kena mistar, 6 kali di save sama kiper Saudi. Kemudian wasit mungkin mulai berulah, misalnya. Saya pikir ya itu udahlah. Dunia nggak selalu adil, kita harus berikan apresiasi. Demikian juga lawan Irak. Tapi kalau misalnya kalah kita secara memalukan, kita nggak bisa ngapa-ngapain di 2 pertandingan, ya mohon maaf, enough is enough. Karena sudah semua effort dan sumber daya kita tumpahkan, baik dari federasi, baik dari pemain, baik dari fans juga yang sudah mendukung mati-matian, ya harus ada evaluasi. Tentu segala kemungkinan bisa terjadi, tetapi di antara sekian banyak kemungkinan itu, mengapa kita tidak optimis saja bahwasanya timnas Indonesia bisa lolos di round 4 ini? Itu tentu akan menjadi satu dukungan psikologis, terutama bagi para pemain, dan juga menimbulkan rasa optimisme dan dukungan semangat yang tinggi dari fans Indonesia. Secara peluang ke putaran kelima dulu. 5 dulu. Iya. Tapi untuk lolos ke World Cup bisa. Maksudnya, tapi mungkin di round 4 belum. Jadi Irak atau Arab Saudi yang akan Nah itu nggak tahu. Antara itu ya? Itu antara itulah. Antara itu. Kalau saya lihat sebetulnya kayaknya sih Arab Saudi ya. Mereka udah betul-betul bagus ya, persiapannya ya. Dan mereka juga panggil pelatih yang memang membuat perubahan bagi tim mereka dulu. Mainnya disiplin, mainnya pressing, counter attack juga. Yang membawa Arab Saudi ke Piala Dunia juga ya, Bung? Iya, itu ke Qatar kan, Qatar kan Piala Dunia kan. 2022 Jadi, ya? Jadi ini memang udah pelatih yang bagus. Indonesia kalau feeling saya sih secara realistis ke round 5 dulu. antar konfederasi. Iya, enggak. Round 5 ketemu runner up grup sebelah. Oh, langsung ya? Bukan Langsung. yang antar konfederasi. Nanti itu dulu main. Oh, oke. Setelah itu yang menang nanti ke round 6. Round 6 dulu. Nah, semoga ya di sini ya bisa lolos. Nah, menurut saya masih panjang nih kalau. Kalau soal peluang ke World Cup, jelas peluangnya besar. Iya. Ya kan, kita ngomong secara fair untuk melihat materi pemain, tapi di round 4 agak berat. Apalagi nanti kalau ada pemain kita yang ya kita harapkan jangan cedera lagi, tapi kalau tiba-tiba H-2, H-3 ada yang cedera, gimana caranya mau main? Karena kan kedalaman skuad mereka, kedalaman skuad kita memang ada, tapi kalau saya lihat masih belum belum sepadan. Ya. Dengan yang biasa bermain dengan pemain-pemain yang biasa mulai dari bangku cadangan. In this group, it will be simple. Japan will finish far from in front of everybody. And if we are not getting the chance to be part of these two teams going direct to the World Cup, we'll have to fight again